Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di motovlog kali ini gue masih menggunakan peralatan yang sama. Gue pakai chest strap, kemudian kamera handphone Redmi Note 9 Pro, dan yang terakhir mic clip on. Dan ini gua di jalan habis pulang kantor. Kebetulan kantor gua di daerah Manggarai. Ya, jadi di motovlog kali ini gue akan coba sedikit cerita pengalaman gue, bagaimana caranya bisa pada akhirnya bekerja di kantor gue yang sekarang. Kebetulan gue kerja di salah satu perusahaan BUMN, PT Kereta Api Indonesia Persero, di mana di Manggarai itu salah satu unit kerjanya namanya itu UPT Balayasa Manggarai. Buat kalian yang belum pernah dengar atau baru kali ini dengar apa itu Balayasa Manggarai, nanti gua akan coba upload videonya di channel ini. Jadi Balayasa Manggarai itu adalah bengkel kereta. Mungkin kalian semua lebih familiar dengan Dipo kereta. Nah, gimana caranya gue bisa masuk kereta api itu akan gue coba ceritakan di motovlog kali ini. Jadi awal mulanya itu di tahun 2011, ada salah satu teman STM gue yang keterima di anak perusahaan KAI. Dulu itu namanya KCJ, Kereta Komuter Jabodetabek, dan sekarang dia berganti nama menjadi Kereta Komuter Indonesia. Nah, berawal dari situ gue selalu menanyakan info lowongan, baik KAI ataupun KCJ pada waktu itu, dari 2011. Dari 2011 itu selalu mengikuti lowongan yang buka. Gue selalu apply, dimana setiap tahunnya itu gue nggak pernah terpanggil. Dalam artian gue nggak lolos seleksi administrasi itu. Nah, baru di tahun 2015 pertengahan, setelah melalui tahun demi tahun penolakan, akhirnya di tahun 2015 pertengahan itu gue dapat panggilan dalam hal ini untuk tes kesehatan awal. Cuma pada saat itu gue nggak bisa datang, dikarenakan gue baru banget keterima kerja. Jadi gue belum bisa ambil cuti atau minta izin untuk datang tes di KAI tersebut. Nah, baru di 2015 sekitar bulan
Agustus atau September gitu, KAI buka rekrutmen lagi untuk pemeliharaan sarana. Nah, sarana itu sendiri adalah kereta dan gerbong, dan lokomotif. Maaf. Singkat cerita, gua lolos administrasi, kemudian dijadwalkan untuk tes kesehatan awal, dan alhamdulillahnya tes kesehatan awal lolos dan lanjut ke psikotes. Biasa, sama dengan rekrutmen di perusahaan pada umumnya. Setelah psikotes, kalau kita lulus, kita dijadwalkan untuk interviewnya itu langsung dengan user kalau nggak salah. Nah, di interview ini sih yang buat gue rada lama karena si interviewernya ini ada 2 atau 3 orang gitu, jadi lumayan menguras waktu, bisa 1 sampai 2 jam kalau nggak salah waktu itu. Nah, ketika lolos interview, kita lanjut ke tes kesehatan akhir. Nah, tes kesehatan akhirnya itu lebih detail lebih mendalam dibanding dari kesehatan awal. Setelah kesehatan akhir, baru lanjut di pengumuman. Nah, pengumuman itu untuk dijadwalkan tanda tangan kontrak. Jadi selama proses itu dari mungkin bulan September sampai Desember proses rekrutmen. Baru di Januari 2016 gua tanda tangan kontrak di PT Kereta Api Indonesia. Dan memang nggak langsung jadi pegawai ya, karena memang awal masuk itu kita disebutnya peserta kontrak magang atau biasa disingkat PKM. Nah, biasanya dari PKM menjadi pegawai itu pada masa itu kurang lebih 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Cuma di angkatan gua itu di bulan ke-8 gua diangkat menjadi pegawai. Nah, berhubung gua bekerja di bidang perkeretaapian, mungkin nantinya ke depan di channel ini gua akan coba buat konten tentang kereta api. Ya, gua akan coba buat mungkin di jam-jam senggang ataupun di jam istirahat yang nggak mengganggu pekerjaan gue, karena kebetulan gue bekerja di unit quality control. Jadi kita bekerja mobile, nggak terpaku di satu tempat.
Nah, menurut gua pun rekrutmen kereta api itu susah-susah gampang ya. Dibilang susah karena gua selama rentan waktu 2011 sampai 2015 itu nggak pernah lolos administrasi. Dan alhamdulillahnya setelah untuk pertama kalinya lolos administrasi, gue pun langsung di setiap rentetan tesnya dimudahkan gitu sampai akhirnya bisa keterima. Sedangkan di luar sana banyak teman-teman yang ngikutin proses rekrutmen tuh nggak cuma sekali dua kali, tapi bahkan ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Jadi alhamdulillah banget gue bisa keterima di kesempatan pertama gue dipanggil. Nah, uniknya dari cerita gue ini adalah pada saat rekrutmen kereta api, gue pun juga mengikuti proses rekrutmen di perusahaan lain gitu, tepatnya di PT Denso. Dan di Denso pun gue keterima. Cuma pada saat itu si Denso-nya sendiri yang minta untuk tanda tangan kontrak terlebih dahulu dibanding si kereta api. Cuma gue meyakinkan si pihak Denso untuk dipending dulu tanda tangan kontraknya, karena gue bilang waktu itu masih ada urusan lah, jadi gue minta pending 1 bulan. Padahal sebenarnya gue nunggu hasil akhir dari rekrutmen kereta api. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen bekerja gitu di KAI, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Kalau memang itu sudah menjadi impian teman-teman, kejar terus sampai benar-benar tercapai, karena nggak ada yang nggak mungkin gitu, asal bekerja keras dan dibarengi dengan doa. Kita minta brosur dulu guys. Brosur apa nih? Nggak tahu lah. Bantu mereka kerja. Nah, nanti ketika gue coba buat konten tentang kereta api, buat teman-teman yang penasaran apapun tentang kereta api, boleh ditanyakan di komentar mungkin. Nanti sebisa mungkin gue akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang pengen kalian tahu dari kereta api itu sendiri. Karena di unit gue sendiri itu banyak pekerjaannya tuh banyak, dari mulai kebetulan gue di unit quality control final test, mulai dari pengujian rem statis, kemudian pengujian AC, pengambilan suhu ruangan, pengambilan kebisingan suara, kemudian
hembusan angin dari AC-nya itu sendiri, sampai pengujian dinamis pun dilakukan ketika pembuatan kereta-kereta tertentu ya, kayak Priority, kereta Jawa, Sumatera, Bali, Toraja, kemudian kereta Nusantara, itu dilakukan uji coba jalan. Nah, di uji coba jalan tersebut juga diuji rem dinamisnya, kemudian juga ride index. Nah, semua itu dilakukan demi kenyamanan penumpang kereta api. Seperti itu. Ya, jadi ditunggu aja guys konten-konten perkeretaapian dari gua. Sebisa mungkin yang bermanfaat ataupun bersifat edukasi. Ya, mungkin sekian motovlog kali ini. Kebetulan udah mau maghrib, gue mau coba cari masjid dulu. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.